adik dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi. Pagi. Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan tentang pentingnya sarapan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua, terus kesediaan Ibu Kepala Sekolah karena telah menerima kami untuk buat penyuluhan di sekolahnya yang Ibu naungi. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Meli, untuk memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Tujuan dari penyuluhan ini itu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita tentang pentingnya sarapan pagi. Ada sarapan pagi toh sebelum ke sekolah? Iya. Kalau tidak nanti sakit. Sebelumnya, marilah kita membuka acara ini dengan doa yang sudah ditugaskan untuk berdoa. Saya persilakan. Baik, selamat pagi kepala sekolah, adik-adik semua. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas segala limpahan rahmat-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan kegiatan penyuluhan kami. Semoga kegiatan kami berjalan dengan lancar. Kami selalu Kau sertai, Kau bimbing dari awal hingga akhir acara dari penyuluhan ini. Semua doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada kepala sekolah, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi anak-anak dan adik-adik semua. Pagi, Ibu. Jadi baik anak-anak, di depan kalian ada kakak-kakak dari Prodi D3 Keperawatan IND. Mereka yang akan memberikan materi penyuluhan tentang sarapan pagi. Jadi adik-adik tadi pagi itu sarapan tidak datang ke sini? Tidak, sarapan. Baik, nanti selanjutnya kakak-kakak ini akan memberikan materi betapa pentingnya sarapan pagi. Dengan begitu saya membuka acara pagi ini. Waktu selanjutnya saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Raka. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini. Ada yang masih semangat toh? Masih. Ayo yo udah masih semangat toh? Masih. Kalau misalnya kita ada kalau misalnya kakak bilang pagi luar biasa, tetap semangat, huha, gitu. Bisa toh? Bisa. Kita mulai. Ada yang masih semangat toh? Masih. Ayo yo udah. Masih semangat? Masih. Kita ada yel. Kalau misalnya kakak bilang selamat pagi, nanti ada jawab pagi luar biasa, tetap semangat, huha. Bisa toh? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, huha. Baik, semangat sekali kok anak-anak nih. Iya. Baik, selanjutnya kakak berikan kesempatan kepada teman-teman kakak untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kasih penyuluhan ke adik-adik. Karena tak kenal maka Tak sayang. Untuk kakak-kakak silakan memperkenalkan diri. Kalau kakak sendiri itu namanya kakak Meli. Halo, Halo semuanya adik-adik. Halo, Kakak. Kenalkan kalau kakak namanya kakak Eci. Hai Kak Eci. Halo adik-adik. Halo Kakak. Baik, perkenalkan kakak namanya kakak Sela. Halo Kak Sela. Halo adik-adik. Halo Kakak. Kakak namanya Kakak Cindra. Halo Kakak Cindra. Jadi adik-adik sudah tahu toh semua nama mereka? Sudah. Baik. Sekarang kakak mau kasih kesempatan ke kakak Cindra untuk kasih penyuluhan untuk adik-adik tentang pentingnya sarapan pagi. Nanti adik-adik dengar ya. Ya Kak.
supaya adik-adik bisa terapkan di rumah. Ya, pintar. Kepada Kakak Cindra kami persilahkan. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Kakak. Kepada moderator, ini terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang kakak akan memberikan materi. Adik-adik masih semangat toh? Masih. Oke, ini kakak bagikan adik-adik lihat ya. Masih, Kakak. Jadi adik-adik, materi kakak itu tentang pentingnya sarapan pagi. Adik-adik tahu tidak sarapan pagi itu apa? Makan pagi. Selain itu, apakah adik-adik tahu sarapan pagi itu untuk apa sebenarnya? Tidak tahu, Kakak. Oke, baik. Adik-adik, sarapan pagi itu adalah makanan pertama yang masuk ke dalam kita punya tubuh setelah kita melakukan puasa malam. Kan kita tidur kan kita tidak makan toh. Ya. Jadi sarapan pagi itu tuh penting karena itu tuh makanan masuk pertama ke dalam kita punya tubuh sebagai sumber nutrisi. Adik-adik tahu tidak jenis-jenis sarapan pagi yang sehat? Saya, Kakak. Adik namanya siapa? Indah. Oh, Adik Indah. Coba sarapan pagi yang sehat itu apa saja? Susu sama roti, Kakak. Betul. Ada lagi kak? Saya, Kakak. Ada namanya siapa? Tina. Oh, Adik Tina. Ini apa? Coba jelaskan. Telur. Ya betul. Pintar sekali. Adik Tina juga pintar seperti Adik Indah. Terus ada lagi kak? Nama siapa? Oh, Adik Ica. Coba sekarang Adik Ica. Kita lihat. Ya betul sekali. Ada lagi kak? Ada lagi, Kakak. Oh, baik. Betul. Yang adik-adik sebutkan tadi itu betul. Itu adalah sarapan-sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat itu tuh seperti kita makan nasi, sayur, telur, roti, susu, terus kentang. Sayurnya itu tuh seperti brokoli atau wortel, terus kacang-kacangan. Misalnya kalau di rumah tuh, misalnya mungkin kita bisa minta bapak atau mama. Kalau misalnya ada uang, beli kacang almond, itu penting sekali. Terus juga daging ayam. Adik-adik pasti suka tuh daging ayam toh? Suka. Di sini ada tidak yang kalau pergi ke sekolah tidak sarapan? Siapa yang tidak sarapan? Adik Ica kenapa tidak sarapan pagi? Tidak suka pagi. Tidak boleh. Ingat Adik Ica, kita tuh pergi ke mana saja kita tuh harus sarapan pagi. Di sini ada yang tahu kan manfaat-manfaat dari sarapan pagi? Tidak lemas. Iya, agar tidak lemas ke sekolah. Betul. Ada lagi kak? Supaya tidak sakit, Kakak. Betul. Ada lagi? Tadi kan manfaatnya bilang ada yang katakan supaya tidak lemas, supaya tidak sakit. Apakah ada yang lain? Supaya tidak rasa lapar. ketika di Betul. sekolah. Pintar sekali. Ada yang ini sangat pintar. Ada lagi kak? Sudah 3. Supaya tidak pingsan juga, supaya tidak lemah. Jadi adik-adik, manfaat sarapan pagi itu tuh supaya kita tuh ke sekolahnya tuh kita semangat, tidak lemas badan, terus kita tuh tidak mudah lapar. Kan kalau misalnya kita tidak sarapan pagi, pada saat kita belajar kan perut kita akan lapar dan itu sangat mengganggu konsentrasi belajar kita. Terus itu adik-adik tadi sudah menjelaskan manfaat itu. Sekarang kakak bantu juga. Jadi manfaatnya itu tuh yang pertama tuh supaya kita tuh adik-adik tuh punya energi untuk bermain. Adik-adik senang tuh bermain dengan teman-teman tuh. Senang. Kalau kita tidak makan pagi, kalau kita tidak sarapan pagi, kita akan lemah. Kita akan lemas. Terus kita tuh tidak ada tenaga untuk bermain dengan teman-teman. Nanti kita duduk saja di pojokan, lihat kita punya teman-teman bermain. Kan tidak mau toh, maunya ikut bermain dengan teman-teman toh. Terus yang berikut membantu pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak yang kakak maksud di sini tuh supaya kita tuh pintar. Kalau kita tuh selalu sarapan pagi pergi sekolah, nanti tuh setiap pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru tuh pasti kita bisa jawab. Kita cerna dengan baik, kita jawab pertanyaan. Terus juga membantu tubuh dan kembang. Adik-adik kan mau besar, mau badannya besar, sehat, gemuk. Jadi itu ingat harus sarapan pagi. Jangan pernah lupa untuk sarapan pagi. Terus tadi ada yang bilang supaya tidak lapar, betul. Supaya tidak lapar.
lapar, misalnya kita dalam proses belajar mengajar atau sementara ibu guru sementara menjelaskan tentang pembagian, perkalian, penjumlahan, terus kita kalau kita tidak makan pagi, tidak sarapan pagi kan kita akan rasa lapar. Jadi fokus kita tuh akan terganggu. Terus juga supaya fokus belajar sekarang untuk supaya jangan lemah. Ada tidak mau atau lemah toh? Iya. Ada mau tetap kuat. Betul tidak? Betul. Mantap. Oke. Adik-adik ini kalian macam sudah loyo nah. Lama kakak. Kita ini sedikit lagi, tidak lama lagi. Kakak hanya kasih materi hanya sebentar saja. Tapi karena adik-adik yang sudah loyo, sudah lemah, coba sekarang kakak minta untuk berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Sekarang ada yang mau bernyanyi? Ada ini. Oh iya, ada Yuni mau nyanyi lagu apa? Balku ada 5. Oke, kita semua nyanyi bersama ya. Geser. Kita nyanyi sama pada 5. Siap? Kita di. Ada Yuni siap? Siap. Ya, sorong. Mari sorong sini. Ya, oke. 1, 2, 3. Dalamku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, satu lagu lagi. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Oke, adik-adik semuanya semangat toh? Mantap, silakan dulu. Aduh adik, jangan terlalu berat. Oke. Oke, jadi yang terakhir, materi kakak yang terakhir itu mengenai dampak. Ada tahu tidak orang yang tidak sarapan pagi itu seperti apa? Dampak dari dia tidak mau sarapan pagi apa sih? Tidak semangat. Betul. Ada lagi? Mudah sakit. Betul. Tina, pintar. Indah sangat pintar. Oke, tadi dampaknya sudah Adik Indah dan Adik Tina sebutkan. Yang itu apa tadi? Lemah terus mudah sakit. Apa lagi? Ada Yuni, coba ada Yuni. Pusing. Ada Ica. Loyo, betul. Iya, adik-adik kalau kita tidak sarapan pagi itu kita tuh tidak ada semangat. Kita tuh tidak ada semangat untuk bermain dengan teman-teman, untuk belajar. Kita tuh tidak bisa fokus untuk mendengarkan kita punya ibu guru menjelaskan di depan. Kita tuh terus nanti tuh kalau misalnya kita sudah sering sekali kita tuh tidak sarapan pagi. Bisa jadi kita tuh pada saat kita sebentar di sekolah kita akan sakit karena saking lamanya kita. Bisa jadi kita tuh akan demam. Terus juga kita punya kemampuan otak tuh tidak sama dengan teman-teman kita yang sarapan. Mereka tuh pasti akan cepat menangkap apa pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Sedangkan kita yang tidak sarapan pagi, karena dengan rasa lapar sudah itu lemah, susah kita untuk menangkap apa yang pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Betul tidak? Betul. Di sini siapa yang sering tidak sarapan pagi? Saya. Bagaimana? Ini ada Ica ini kalau tidak sarapan pagi, apa yang ada Ica rasakan? Lemah. Pusing. Jadi adik, mulai sekarang, mulai besok, minta mama, kasih bangun mama pagi-pagi. Dan mama saya harus sarapan pagi. Tolong mama masak saya ini nasi, beli saya roti atau beli susu. Saya harus sarapan pagi ke sekolah. Kalau
kalau mama tidak mau saya sakit, nanti saya tuh tidak bisa bermain dengan teman-teman saya. Kalau saya tidak sarapan pagi, pasti saya lemah. Nanti sampai di rumah kasih mama ya. Oke, adik-adik, itu saja materi dari kakak. Selanjutnya kakak kembalikan kepada moderator. Masih semangat tuh? Masih. Adik-adik, kakak Cinta kan sudah selesai menjelaskan materi tentang apa tadi? Sarapan pagi. Tadi, masih ingat tuh apa yang kakak sudah jelaskan? Terus sekarang ada yang masih semangat? Masih. Ayo, ulang. Masih semangat? Masih. Jadi kita mau lihat lagi. Masih ingat tuh ya yang kakak ajar tadi? Masih. Sudah lupa kakak. Kalau misalnya kakak bilang semangat pagi, selamat pagi, nanti ada bilang Pagi luar biasa, tetap semangat. Buha. Bisa toh? Bisa. Ayo kita mulai. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Buha. Nah, ulang lagi. Kurang semangat, harus lebih heboh. Lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Buha. Ini kita semua ya adik-adik ini. Jadi sekarang kakak mau kasih kesempatan untuk adik-adik yang belum mengerti dengan materi yang kakak Cinta kasih tadi. Kalau misalnya masih bingung atau apa, boleh tanya apa saja. Berani bertanya supaya jangan sesat di jalan. Ya, ada yang bertanya kak? Saya kakak. Oke, adik Ida ini sangat semangat. Saya suka sekali. Dia tuh sangat aktif dari awal saya mulai sampai saat ini. Dia yang paling bersemangat. Kasih coklat. Iya, setelah ini kakak akan kasih coklat. Saya mau tanya kakak, kalau makanan apa saja kakak kalau tidak boleh untuk sarapan pagi? Yang paling pertama itu ada makanan instan. Ada tahu tuh makanan instan? Tidak tahu kakak. Makanan instan itu seperti ini. Makanan-makanan yang siap saji itu. Yang paling utama itu mie. Kita tuh tidak boleh konsumsi mie di pagi hari. Jangan ya. Iya, Nanti Kak. kalau misalnya mama masak kasih ades untuk sarapan pagi sudah nasi dengan mie. Bilang mama saya tidak mau makan ini karena mie ini bukan untuk sarapan pagi. Mie ini tidak bagus untuk saya punya kesehatan. Apalagi saya harus makan mie itu ketika ini setelah saya puasa malam. Pertama ini makanan yang pertama kali masuk ke dalam saya punya tubuh itu mie. Saya tidak mau. Bilang ke mama begitu ya. Iya kakak. Adik Ida sudah paham toh? Iya kakak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak kakak. Yang lain, Tina, Ica, dan Yudi. Silakan bertanya. Kakak kalau mie tidak boleh makan pagi, mie itu makan pada saat apa? Oke, kalau mie tidak boleh makan di pagi hari. Mie itu sebenarnya bukan makanan pokok untuk kita, adik. Jadi kita kalau makan mie itu tuh cukup sekali-sekali, misalnya sebulan sekali. Jangan sering, tidak boleh sering. Mie itu kan bikin kita sakit, mie itu kan tidak sehat. Adek Yuni suka makan mie? Suka. Adek tidak boleh lagi. Boleh makan mie, tapi jangan sering. Makannya cukup sekali-sekali saja ya. Ya kakak. Tidak boleh lagi, tidak boleh. Ingat ya, tidak boleh. Mie itu tuh memang adek Yuni boleh makan mie, tapi jangan sering. Karena itu tuh nanti tuh akan mengganggu adek punya kesehatan. Nah, yang lain ada kah? Saya kakak. Oke, ada Tina mau tanya apa? Tanya kalau misalnya kita makan telur itu makanan sehat atau enggak? Telur itu paling sehat tadi. Jadi, misalnya kita di rumah tidak punya roti atau susu, tapi kita hanya punya telur, tidak apa-apa. Kita makan saja itu telur karena telur itu tuh protein yang paling bagus. Sarapan pagi dengan telur itu tuh sangat bagus. Jadi adik harus makan. Kalau misalnya di rumah tidak ada roti atau susu, biar kita jangan paksakan kita punya mama dan bapak. Cukup dengan telur saja. Telur itu tuh semua protein ada dalam situ. Telur itu paling baik untuk kita punya kesehatan. Adik tidak paham tuh? Adik tidak suka tidak makan telur? Suka sekali kakak. Bagus, mantap. Ada Ica, ada yang mau tanya? Ada kakak. Ya silakan. Ini dia nasi bisa makan kakak. Baik, adik
Ada Ica. Mie dengan nasi itu tuh, nasi itu karbohidrat, mie juga karbohidrat. Nasi dengan mie, kalau nasi, lauknya itu mie itu tidak bagus, apalagi untuk sarapan pagi. Tadi kakak sudah jelaskan berkaitan dengan pertanyaan Ade ini. Jangan makan pagi itu, sarapan pagi itu tidak boleh dengan mie. Jangan nih, karena mie itu tidak sehat. Masa kita sudah dari malam, kita kan tidur, Ade bisa tidur jam berapa? Ada tidur dari jam 11 toh. Mungkin kan adanya tidak sama dengan teman-teman lain toh. Mungkin adanya masih main HP, nonton YouTube toh. Jadi tidurnya jam 11. Jadi dari jam 11 ada bangunnya jam berapa? Jadi ada pikirkan kalau kita dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi kita tidak makan. Berapa jam itu? Ada 7 jam kita tidak makan. Terus yang pertama masuk ke dalam kita punya perut itu makanan yang tidak sehat. Bagaimana ini kita punya organ-organ di dalam tubuh? Pasti nanti itu kalau misalnya makanan-makanan yang tidak sehat masuk pertama ke dalam kita punya badan, kita punya organ tubuh, itu tuh tidak bagus sekali Ade. Nanti itu Ade bisa saja diare, terus mual muntah. Nasi dengan mie itu tuh tidak bagus. Jadi Ade, ini kalau misalnya tidak ada di rumah hanya ada mie, biar saja bilang mama biar goreng nasi saja daripada makan dengan mie, karena mie itu tidak bagus sekali. Stop ya, tidak boleh makan mie dengan nasi. Mie itu boleh dimakan tapi bukan di pagi hari, bukan sebagai sarapan pagi. Ada boleh makan mie itu ketika siang atau malam, tapi jangan sering. Misalnya sebulan sekali, begitu ya. Tidak boleh sering makan mie. Misalnya ada ini makan mie-nya itu 1 minggu bisa 3 kali. Itu sangat berbahaya, tidak bagus. Ada itu bisa kena tipes. Karena mie itu tuh tidak bagus sekali. Mie itu tuh tidak bagus untuk tubuh. Oke, baik, adik-adik. Tadi kakak sudah menjawab pertanyaan. Sekarang ada yang mau kakak tanyakan ke adik-adik berkaitan dengan apa yang sudah kakak berikan tadi toh. Adik-adik semua tahu tidak? Masih ingat tidak? Sarapan pagi itu tuh apa? Sarapan pagi. Iya, betul sekali. Sarapan pagi itu adalah makanan pertama yang masuk ke dalam kita punya tubuh setelah kita puasa dari tidur malam sampai kita bangun pagi. Terus ada tahu tidak jenis-jenis makanan, jenis-jenis sarapan pagi yang sehat? Telur, susu, roti, nasi, pisang. Oke, bagus. Tapi kakak tuh senang sekali sekali. Kakak suka dengan anak-anak yang pintar. Tetap begini ya, harus tetap semangat. Setiap mau dengan siapa saja, mau dengan ibu mana saja, mau dengan guru mana saja, kita harus tetap semangat. Partisipasi adik-adik ini sangat bagus. Ya, sedikit lagi ya. Terus ada tahu tidak? Kan kakak tadi sudah jelaskan toh manfaatnya. Masih ingat? Masih. Coba Yuni. Manfaatnya tadi apa? Supaya jangan sakit. Ya betul, supaya jangan sakit, jangan lemah. Kita bisa bermain dengan teman. Terus kita tuh bisa pintar. Kita punya. Terus supaya kita tuh tidak lemas, kita kuat, kita sehat. Terus dampaknya tadi yang kakak sudah jelaskan. Ada yang masih ingat? Dampak. Ada Indah. Dampak dari tidak sarapan pagi. Sakit. Betul. Tidak fokus. Tidak fokus. Lemah. Bagus. Ada Dina. Masih ingat tidak dampaknya? Ya kakak. Dampak dari tidak sarapan pagi. Ada yang ingat tidak? Tidak sakit. Betul. Loyol. Betul. Lemas. Jadi Hujan. adik-adik itu dampak dari kita tidak sarapan pagi. Jadi mulai sekarang, mulai besok, adik-adik harus jangan lupa untuk sarapan pagi. Ya, Adik, Kak. sarapan pagi itu sangat penting. Misalnya hari Senin tuh, hari Senin kan pasti kita apel bendera tuh. Iya Betul toh? Terus kalau misalnya kita tidak sarapan pagi, kita berdiri di bawah teriknya matahari yang begitu panas. Sekarang kan kita panas sekali tuh. Kita tuh tidak mungkin kuat berdiri selama itu, selama apel bendera dari awal sampai selesai. Kita tuh tidak mungkin kuat kalau kita tidak sarapan pagi. Di sini ada nggak yang pernah pingsan pada saat apel bendera? Tidak.
Saya kakak. Itu tuh karena tidak sarapan pagi toh. Iya. Jadi ada harus belajar dari pengalaman bahwa saya ini pernah pingsan karena saya tidak sarapan pagi. Apalagi itu tuh hari Senin toh. Iya. Hari Senin kan kita apalkan ya, jadi penting sekali. Mau kita seburu-buru apapun, kita terlambat dengan tetap kita harus sarapan pagi. Biar sedikit sejutir apa. Kalau bisa harus ada susu. Misalnya kalau adik tidak sempat makan nasi atau makan roti, ada susu untuk ganjil toh. Setidaknya itu untuk membangun stamina adik-adik supaya adik-adik itu kuat. Jadi adik-adik itu saja dari kakak. Semoga apa yang kakak berikan bermanfaat untuk adik-adik. Kakak hanya ingatkan satu hal, jangan lupa sarapan pagi. Sarapan pagi itu sangat penting. Adik-adik kalau mau kuat, mental, sehat, jangan lupa sarapan pagi. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya kakak kembalikan kepada Wiranto. Terima kasih Kakak Cindra. Baik, adik-adik sudah paham tuh apa yang Kakak Cindra sampaikan tadi? Oh, bagus. Jadi sarapan pagi itu tuh penting sekali untuk jaga kesehatan adik-adik. Apalagi ini adik-adik ini masih dalam masa pertumbuhan. Adik-adik mau tuh jadi anak jadi pintar supaya ke sekolahnya tidak loyo. Mau. Jadi harus apa? Sarapan pagi. Bagus. Pintar kok mereka ini nih. Sekarang kita ulangi ya kita tuh. Tadi saya tadi ada semua nih sudah semangat. Semangat. Ayo Semangat. Bilangnya sarapan pagi tadi. Sarapan pagi toh tadi toh. Sarapan pagi kan? Tidak kakak. Oh, jadi biasa Ada jadi tidak besok sarapan. boleh lagi. Boleh. Besok nanti Besok kakak harus kesini sarapan. lagi. Besok kakak kesini lagi untuk tanya adik-adik yang tidak sarapan pagi nanti kakak suntik. Betul. Suntik saja mereka ini. Tidak mau disuntik toh? Tidak mau. mau. Besok harus sarapan pagi. Besok kakak akan kembali ke sini. Tanya kalian satu-satu siapa yang tidak sarapan pagi. Nanti kakak suntik kalau yang tidak sarapan pagi. Harus sarapan pagi ya? Iya. Jadi sekarang kita mau yel-yel lagi. Masih ingat tuh yel-yel tadi? Masih. Sekarang kakak mau pilih salah satu yang pimpin yel-yel. Jangan lagi kakak. Kakak mau pilih Ade Yuni. Iya. Ayo, Yuni. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Lebih baik kakak kayak berdiri, Sa. Berdiri. Ayo berdiri semua. Ada Indah, semangat. Ayo Yuni. Gimana tadi? Baik teman-teman, nanti kalau saya bilang pagi kalian bilang Sabar. pagi. Iya. Kamu teriak selamat pagi. Baik teman-teman, nanti kalau saya bilang pagi kalian bilang pagi pagi pagi, tetap semangat luar biasa buka. Iya, Mantap. Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya. Iya. Pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Tuhan. Sebelum kita tutup penyuluhan ini, kakak meminta satu orang yang paling berani dia maju menyanyi sendiri. Nanti kakak kasih hadiah. Ica. Ayo Ica. Jangan maju-maju, jangan maju-maju. Ayo maju-maju, jangan maju-maju. Oke Ica. Ica mau nyanyi lagu apa? Nyanyi Marco. Oke. Silakan Ica, Ica sendiri ya. Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan Ica. Jadi kita sudah sampai di akhir acara kita. Jadi sebelum kakak tutup, kakak mau minta ibu kepala sekolah untuk mengakhiri acara, memberikan sedikit sepatah kata untuk menutup acara penyuluhan ini. Kepada ibu kepala sekolah kami persilahkan.
Untuk pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Masih semangat toh? Masih. Jadi baik, terima kasih untuk adik-adik dari program studi D3 Keperawatan IND yang sudah memberikan materi kepada anak-anak sekalian. Jadi sudah tahu toh tadi Kakak Citra sudah memberikan materi. Jadi sudah tahu bahaya kalau tidak sarapan pagi tuh. Sudah. Ya, jadi baik. Jadi anak-anak sudah tahu kalau setiap pagi itu sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan pagi ya. Nah, jadi baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya memberi materi kepada anak-anak sekalian. Kalau begitu saya cukupkan. Jadi baik, selanjutnya saya cukupkan acara ini. Sekali lagi terima kasih untuk adik-adik semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kepala Sekolah. Sebelum kita akhiri acara kita ini, kita tutup dengan doa kepada teman yang bertugas. Saya persilakan. Ibu Kepala Sekolah, adik-adik semua, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur atas segala berkat, karunia dan penyertaan, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan kegiatan penyuluhan kami. Terima kasih Kau berkati kami dari awal sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya Kau berkati selalu kami, dimanapun kami berada, Kau bimbing dan Kau lindungi kami. Lewat bentaran Bunda Maria, kami berdoa kepadamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jadi baik adik-adik, kakak sudah selesai tuh melakukan penyuluhan. Jadi sekarang kakak mau pamit. Jadi sebelum kakak pamit, jadi kita harus foto bersama. Kakak mau abadikan momen-momen ini karena kita lihat adik-adik cantik-cantik semua tuh. Jadi kita sudah berada di penghujung acara. Demikian acara penyuluhan ini. Atas perhatiannya adik-adik, terima kasih juga untuk ibu kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya makan pagi itu. Jadi sekarang kami mau pamit pulang. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Baik, di sini saya selaku observer akan melaporkan hasil observasi pada pagi ini. Untuk pemateri sudah baik membawakan materinya, sudah menguasai materi. Terus untuk fasilitatornya juga sudah baik, sudah bisa menenangkan adik-adik yang ribut. Terus untuk MC juga sudah baik dalam memandu acara penyuluhan pada pagi ini. Sekian dan terima kasih.